Karena yang Ivan lihat pada waktu itu, Ivan lihat di situ ada sosok tinggi besar berbulu lebat yang sedang menatap mereka. Lagi dan lagi, yang tadi bukan endorse saudara-saudara, karena memang video ini atau YouTube channel ini belum ada endorsementnya. Tapi kalau lu mau endorse, silakan langsung aja hubungin gue di kolom yang ada di deskripsi. Ya itu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Ian di Horror Story. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Pada video Horror Story kali ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada Elsa dan Ivan yang telah mengizinkan gue untuk menceritakan pengalaman mistisnya, dimana waktu itu mereka berdua masuk ke hutan gaib yang berada di daerah Subang. Sebelum kita lanjut ke cerita, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo buruan subscribe, di like, di komen, dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan juga follow Instagram gue di ian_mymoment. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Jangan lupa nonton terus. Mantap. Kejadian ini tuh terjadi pada tahun 2019, di mana ada sepasang suami istri yang bernama Ivan dan Elsa melakukan perjalanan mudik dari Tangerang ke Majalengka. Tapi mereka mengalami kejadian mistis ini bukan waktu melakukan perjalanan dari Tangerang ke Majalengka, melainkan dari perjalanan sebaliknya, dari Majalengka menuju ke Tangerang. Jadi pada waktu itu, pas mereka mau melakukan arus balik mudik, Elsa bilang ke Ivan, "Yang, nanti kita mampir dulu ke daerah Cianjur, ke tempat makanan favorit aku." Elsa bilang gitu ke Ivan. Ivan pun bilang, "Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu kan jalannya?" Elsa di sini bilang nggak tahu. Terus Ivan menjawab, "Ya udah, nggak apa-apa. Nanti pakai Google Map aja." Nah, pas dilihat di Google Map, estimasi perjalanan mereka dari Majalengka menuju ke Cianjur itu sekitar 4 jam 29 menit. Akhirnya mereka melakukan perjalanan tersebut. Waktu pada waktu itu menunjukkan jam 6, sekitar jam 6.30. Nah, mereka memutuskan untuk berhenti dulu di salah satu masjid besar yang ada di daerah Subang untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Dan selesai melaksanakan sholat maghrib, Elsa kembali membuka Google Map yang ada di HP-nya. Di sini Elsa agak sedikit kaget melihat Google Map-nya. Karena waktu yang ditunjukkan di dalam Google Map tersebut cuma berkurang 2 menit. Padahal mereka udah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam. Elsa bilang ke Ivan di sini, "Yang ini kok Google Map-nya aneh ya?" Terus Ivan bilang, "Kenapa emang? Ini kok waktunya cuma berkurang 2 menit sih?" Ivan juga agak sedikit kaget di sini. Terus dilihat sama Ivan Google Map-nya. Ivan bilang ke Elsa, "Tapi bener kan jalannya?" Elsa bilang ke Ivan, "Bener kok, orang dari tadi aku mantau." Akhirnya mereka pun nggak menggubris kejadian ini. Ivan bilang ke Elsa, "Udah ya, buruan cabut,
ntar keburu malam. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, nggak lama mereka jalan, mereka lepas dari kemacetan kota. Jam menunjukkan sekitar jam 8 malam. Nah, di sini mereka berdua masuk ke daerah perkampungan. Tapi ada yang aneh sama perkampungan ini. Di mana perkampungan ini, ketika mereka masuk perkampungan tersebut, mereka nggak menemukan satu penduduk pun di situ. Padahal waktu itu masih jam sekitar setengah 8 malam. Akhirnya ya udahlah, mereka terus lanjut jalan. Nah, nggak lama mereka jalan, jalanan ini mulai berubah. Jalanan ini mulai mengecil dan kiri kanannya ini kayak semacam hutan, pohon-pohon gede kiri kanannya. Ipan di sini nanya ke Elsa, ini bener yang jalannya? Elsa bilang ke Ivan, bener kok, dari tadi aku mantau Google Map. Oh ya udah, akhirnya mereka lanjut terus jalan. Nggak lama dari situ mereka ketemu 3 persimpangan jalan, ke kiri, tengah, sama ke kanan. Ivan pun bertanya pada Elsa yang dari tadi memantau lewat Google Map, ini kita lewat mana ya? Pas dilihat Google Map-nya Elsa, ternyata handphonenya Elsa ini udah hilang sinyal di sini, udah nggak ada sinyal. Lalu Ivan ini inisiatif buat ngambil HP-nya dan ngeliat ke Google Map, dan sama, HP-nya Ivan pun hilang sinyal di sini. Nah, di sini mereka mulai ada perdebatan. Elsa maunya ke kanan, tapi Ivan meminta dia buat jalan lurus terus. Akhirnya Ivan sebagai suami mengalah kepada Elsa sang istri. Mereka ambil jalur ke sebelah kanan. Mereka terus menyusuri jalur yang mereka pilih. Nggak jauh, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka menemukan satu gapura. Yang gapura, di mana gapura ini udah kelihatan kusam, udah kelihatan lusuh. Jadi gapura ini mirip sama pintu gerbang. Ya udahlah, mereka tanpa menggubris, yang penting mereka bisa cepat-cepat keluar dari jalur tersebut. Tapi jalanannya nggak rusak di sini, jalanannya halus bagus. Nggak lama lewatin gapura tersebut, tiba-tiba lampu motor yang mereka kendarai mati. Ipan kaget di sini. Sontak Ipan memberhentikan sepeda motornya untuk mengecek keadaan lampu motor yang mereka kendarai. Nah, pas dicek, nggak ada yang aneh sama lampu motornya, nggak putus, nggak rusak. Akhirnya mereka mencoba berpositif thinking di sini. Oh ya udahlah, mungkin memang ada kerusakan. Nah, dengan inisiatif Elsa membuka senter yang ada di HP-nya. Jadi mereka menelusuri jalan di tengah-tengah hutan tersebut, cuma mengandalkan cahaya yang ada di senter HP. Mereka terus jalan. Nah, pas mereka melewati satu tikungan, mereka lihat ada salah satu bengkel yang masih buka. Akhirnya Ipan masuk ke bengkel tersebut guna memperbaiki lampu motor yang rusak. Setelah mereka ada sekitar setengah jam mereka memperbaiki lampu motor yang rusak, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, dari bengkel tersebut mereka sekitar 300 meter melakukan perjalanan. Tiba-tiba lampu motor mereka mati lagi di sini. Di sini Ipan udah mulai berpikir ini ada yang nggak beres dengan perjalanan ini. Akhirnya ya udah, mau nggak mau mereka terus melanjutkan perjalanan karena memang tidak ada pilihan lain. Mereka terus melanjutkan perjalanan dengan bantuan cahaya senter yang ada di handphone. Terus mereka jalan sekitar 1 kilo lebih mereka jalan. Mereka belum menemukan jalan keluar. Sedangkan jam waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 11 malam. Dan ketika mereka sedang asik jalan, tiba-tiba sayup-sayup terdengar ada suara motor di belakang motor mereka. Elsa di sini agak sedikit lega.
Alhamdulillah akhirnya ada orang selain mereka di jalanan tersebut. Nah, begitu motor yang di belakang tadi sejajar dengan motor mereka, Elsa dengan jelas melihat motor yang di samping mereka ini dikendarai oleh seorang bapak-bapak yang memakai peci putih dan berbaju koko putih. Tapi bapak-bapak ini nggak ngelihat ke mereka, nggak senyum ataupun bertanya. Bapak-bapak ini lewat aja, cuek aja. Nah, Ipan pun berinisiatif untuk mengikuti si bapak-bapak tersebut. Pas mereka ngelewatin satu tikungan, tiba-tiba si bapak-bapak ini menghilang. Ipan heran di sini, padahal jarak mereka berdua, jarak Ivan dari motor si bapak-bapak tersebut ada sekitar cuma 3 meter. Ivan nanya di sini ke Elsa, si bapak-bapak yang tadi kemana ya? Elsa bilang, mana aku tahu, kan kamu yang mengendarai motor. Ya udahlah, akhirnya mereka terus jalan. Selang 10 menit terdengar lagi sayup-sayup suara motor dari belakang motor mereka. Pas motor ini sejajar lagi sama motor yang mereka kendarai, Elsa kaget di sini. Karena yang Elsa lihat, si bapak-bapak dengan kendaraan dengan baju yang sama. Elsa di sini agak sedikit bingung. Loh, ini bapak-bapak dari mana? Kan tadi ada di depan motor mereka. Akhirnya mereka mencoba mengikuti lagi si bapak-bapak tersebut. Dan lewat lagi satu tikungan, si bapak-bapak ini hilang lagi. Elsa di sini udah mulai agak panik dan berusaha berdoa sebisa mungkin. Nah, pas lagi asik jalan, terdengar lagi sayup-sayup motor dari belakang motor mereka. Dan lo mau tahu, 3 kali si bapak yang sama dengan motor yang sama ada di samping mereka. Dan yang ketiga kalinya Elsa nggak berani menatap si bapak-bapak ini. Elsa buang muka di sini. Ipan pun sebenarnya udah gentar di sini. Akhirnya ya udahlah, mereka tidak terlalu merisaukan kejadian tersebut. Mereka terus jalan. Tiba-tiba Elsa bilang ke Ivan, "Yang kita tuh cuma diputer-puterin doang dari tadi di sini." Ivan bilang ke Elsa, "Kamu tahu dari mana?" "Aku tuh dari tadi ngelihat pohon ini. Jadi ada salah satu pohon, di mana di pohon tersebut tertempel salah satu poster pilkada." Lalu Ivan bilang, "Udah, ayo fokus jalan." Mereka terus melanjutkan perjalanan. Elsa di sini udah mulai panik. Elsa berdoa sebisa dia, sampai Elsa tidak berpikir jernih di sini. Karena apa? Karena sinyal di situ udah mulai nggak ada. Tapi Elsa mencoba mengirimkan pesan ke ibu mertuanya yang ada di kampung. Dia bilang ke ibu mertuanya yang ada di kampung, "Bu, doain Neng sama AA biar selamat sampai di tujuan." Nah, setelah Elsa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, entah ada keajaiban apa, wallahu a'lam bishawab, tiba-tiba mereka menemukan gapura yang tadi mereka masuk. Akhirnya di sini Ivan dan Elsa agak sedikit lega di sini. Akhirnya mereka keluar dari gapura tersebut. Nah, pas mereka keluar dari gapura tersebut, Elsa di sini ngerasa lapar. Karena memang dari siang tadi sampai jam 11:30 malam mereka nggak makan. Mereka belum makan. Elsa bilang ke Ivan, "Yang nanti kalau ada warung makan, berhenti dulu, aku lapar." Ivan gak menggubris perkataan Elsa di sini. Sekitar 1 kilo mereka jalan dan gak menemukan jalan keluar. Elsa di sini melihat ada warung lesehan di sebelah kanan mereka. Elsa meminta berhenti di sini pada Ivan. "Yang berhenti dulu, aku lapar, itu ada warung makan." Ivan marah di sini, agak sedikit marah Ivan di sini sama Elsa. "Enggak, aku nggak mau berhenti," Ivan bilang gitu. "Berhenti dulu yang, aku lapar," Elsa bilang begitu ke Ivan. Lalu Ivan menjelaskan kepada Elsa di sini, "Kamu gila yang? Ini kiri kanan kita masih hutan, mana mungkin ada warung makan di sini." Mendengar perkataan Ivan, Elsa langsung diam di sini dan menahan laparnya.
dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Jalanan yang mereka lalui ini mulai berubah lagi seketika, dan mereka menemukan pertigaan yang sama pada waktu Elsa memilih jalur yang kanan. Lalu di sini Ipan dengan tegas bilang ke Elsa, kali ini kamu yang ikutin aku, yang kita pilih jalan yang tengah. Akhirnya mereka pilih jalan yang ada di tengah. Mereka jalan terus, jalan. Nah, keadaan jalan ini mulai berubah, di mana jalan yang sebelumnya mereka lihat yang kiri kanannya pohon besar kayak hutan. Jalan yang ini beda, kirinya jurang, tapi kanannya ini tebing tinggi. Akhirnya Elsa minta sama Evan, yang motornya agak ke kanan jalannya, aku takut melihat di sebelah kiri tebing. Ivan pun langsung menurutkan perkataan Elsa di sini. Mereka pun jalan agak di tengah. Terus mereka jalan. Tiba-tiba di depan mereka ada satu kendaraan, entah ini mogok atau entah ini habis kecelakaan. Tapi yang mereka lihat, ada satu kendaraan yang berhenti di tepi tebing, dan ada satu bapak-bapak berdiri di pinggir sambil melambai-lambaikan tangan, kayak orang minta tolong. Ini Elsa bilang ke Ivan, yang itu ada orang minta tolong, kita tolongin. Terus Ivan di sini agak sedikit kesel, udah nggak usah, yang itu kasihan, nanti ada anak kecilnya. Karena Elsa di sini ngelihat di dalam mobil tersebut ada seorang anak kecil. Lalu Ivan bilang ke Elsa, kamu jangan gila ya, kita juga di sini membutuhkan pertolongan, kamu malah mau nolong orang, udah terus. Akhirnya mereka terus jalan. Jarak 2 meter setelah melalui mobil yang tadi, Elsa ini penasaran. Lalu Elsa nengok ke belakang, dan lu mau tahu apa yang terjadi? Mobil tersebut hilang, gak ada. Mobil ini kemana? Akhirnya di sini Elsa makin kencang pegangan sama Ipan. Ipan tahu di sini Elsa mengalami hal aneh, tapi Ipan berusaha buat cuek dan fokus untuk terus jalan. Nah, pada saat mereka fokus terus jalan, Ipan ngelihat ke speedometer yang ada di motornya, speedometer bensin. Nah, dilihat di sini bensin mereka udah hampir habis. Elsa bilang ke Ivan, yang bensin kita udah hampir habis, berhenti dulu, udah kita istirahat aja dulu di sini. Elsa di sini udah sedikit pasrah dengan keadaan. Lalu Ivan di sini menegaskan ke Elsa, udah kita jalan terus sampai bensin ini habis. Nggak lama setelah mereka ngomong kayak gitu, nah mereka ngeliat di sebelah kanan mereka, di pinggir tebing ada warung. Akhirnya mereka memutuskan untuk mampir dulu ke warung tersebut karena mereka lihat di situ menjual bensin. Elsa pun turun untuk sedikit beristirahat di warung tersebut, dan keluar seorang nenek-nenek di situ. Tapi anehnya warung tersebut tidak mempunyai pencahayaan modern, di mana warung tersebut memiliki lampu pelita yang kecil kayak orang zaman dulu. Elsa di sini mikir, 2019 di sini masih ada yang pakai pelita. Nah, selesai mengisi bensin, Elsa ini minta sebenarnya kepada Evan, udah yang kita istirahat di sini, aku capek. Tapi Ipan nggak mau di sini. Udah, ayo jalan terus, jangan istirahat di sini. Elsa nanya ke ibu-ibu warung tersebut. Ya, ibu-ibu warung ini umurnya sekitar 60-an. Elsa nanya pakai bahasa Sunda. Di sini gue coba menerjemahkan aja. Bu, numpang tanya, ini tuh di daerah mana? Si ibu ini jawab, ini di Subang, Neng. Emang si Neng sama si AA mau kemana? Saya berdua mau ke Cianjur, Bu. Elsa bilang gitu. Oh, masih lumayan jauh, Neng. Nginep aja di sini. Si ibunya menawarkan untuk nginep di situ. Tapi Ipan kekeh nggak mau di sini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan.
Elsa agak sedikit kaget dengan pernyataan si ibu-ibu warung tersebut. Masih di Subang. Dia tuh jalan udah lebih dari 6 jam, tapi kok masih di Subang? Nah, akhirnya tanpa pikir panjang mereka melanjutkan perjalanan mereka. Enggak lama mereka lepas dari warung tersebut. Elsa ngerasa ada yang aneh di sini. Di mana di depan mereka ada salah satu pohon besar. Nah, pas motor mereka lewat pohon tersebut, kaget bukan main Elsa di sini. Elsa ngelihat ada seorang cewek berbaju putih berdiri di samping pohon tersebut dan gak ada mukanya. Elsa langsung kencang pegangan sama Ipan. Sampai-sampai Elsa ini gak sadar saking takutnya. Elsa ini ngompol di celananya. Lalu Ipan bilang sama Elsa, udah tenang, baca-baca doa aja sebisa kamu. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan mereka dan enggak nemu juga jalan keluar dari hutan tersebut. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara mobil. Ipan kaget di sini dan agak sedikit minggir ke kiri. Begitu mobil ini sejajar, si pengendara mobil ini nanya ke Ivan, mau kemana, A? Mau ke Cianjur, Bang. Nah, si pengendara mobil ini menawarkan diri, ya udah ikutin saya. Akhirnya Ipan ngikutin mobil ini. Nah, jarak 15 menit Ipan ngikutin mobil tersebut. Tahu-tahu jalanan ini berubah menjadi jalanan perkotaan, di mana di jalanan tersebut udah ramai kendaraan, ramai warung makan, ada pom bensin. Dan si pengendara mobil ini bilang ke Ivan, kalau mau ke Cianjur nanti di depan kanan aja. Si Ivan pun lalu bilang, iya makasih. Nah, mereka setelah keluar dari kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu warung yang udah tutup waktu itu. Pas Elsa ngeliat ke jam udah menunjukkan jam 1:30 malam. Nah, akhirnya Ipan bilang ke Elsa, udah ayo berangkat, udah mau pagi, jangan lama-lama di sini. Kita cari warung makan, kita makan dulu. Elsa pun bangun dari istirahatnya. Lalu Ipan pun kembali menghidupkan motornya. Keanehan terjadi di sini. Lampu motor yang sedari tadi mati tiba-tiba nyala. Ipan agak sedikit kesel di sini. Tapi ya udahlah. Akhirnya mereka terus jalan dan alhamdulillahnya sekitar jam 3:30 pagi mereka sampai di tujuan mereka, yaitu kota Tangerang. Nah, di sini Ipan bercerita sama Elsa, kalian inget kan di mana waktu itu ada mobil di tepi jurang dengan bapak-bapak yang minta tolong. Nah, di situ Elsa minta sama Ipan untuk berhenti dan nolong. Di sini Ipan nggak mau nolong mereka karena Ipan punya alasan yang jelas. Karena yang Ipan lihat pada waktu itu, Ipan lihat di situ ada sosok tinggi besar berbulu lebat yang sedang menatap mereka. Nah, gimana menurut kalian ceritanya? Tulis di kolom komentar. Sebelum gue akhiri videonya, gue sekali lagi mau ngingetin, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekian aja horror story kali ini. Gue Ian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi coy.